Assalamualaikum, masih kembali bersama saya Triwayudi, masih di dunia 4x4 ya. Ini saya masih di garasi nih, garasi 4x4. Ini masih deretan unit yang kemarin. Ini ada penambahan satu lagi bis ya. Udah selesai pengerjaan. Oke, kemarin di situ ada unit Vector ya. Sekarang Vector udah masuk workshop ya dalam proses pengerjaan. Oke, nah kalau kali ini nih kita akan lihat yang ini nih, kantor ya. FE74 HD ya. Ini punya karoseri yang berbeda ya. Nah, ini karoseri seperti ini nih. Sebelum kita bahas, ayo kita bahas dulu kenapa pada 4x4 itu selalu ada shockbreaker setir ya. Yuk kita cek. Nih, shockbreaker setir pada gardan depan semuanya hampir ada ya. Shockbreaker setir. Oh ya, sebelumnya nih kalau agak berisik dikit malum ya. Ini karena ada pertandingan bola. Jadi seru nih, anggap aja itu sebagai pengisi suara lah ya. Karena kita barengan dengan pertandingan bola. Nah, nih. Oke, kita akan bahas shockbreaker setir ini fungsinya untuk apa sih? Yuk, coba. Oke, sekarang kita akan bahas fungsi shockbreaker setir pada kendaraan 4x4 ya, terutama pada gardan depan. Ini fungsinya yaitu untuk meredam getaran atau kejut setir ketika kendaraan melewati jalan yang berlubang atau yang tidak rata. Nah, ini juga untuk meredam getaran pada RPM tinggi ya. Ketika kendaraan melaju dengan kecepatan tinggi, roda akan bergetar. Nah, ini fungsinya shockbreaker setir untuk meredam getaran itu. Ini fungsi, makanya kenapa di workshop kami kendaraan 4x4 itu memakai shockbreaker setir. Oke, pemasangan shockbreaker setir. Untuk memasang shockbreaker setir, kita itu tidak bisa langsung pasang seperti ini ya. Kita harus spuring dulu antara ban yang kanan dengan yang kiri. Setelah selesai spuring, baru kita bisa pasang shockbreaker setir. Bagaimana sih cara memasangnya? Oke, kita ban belokkan ke kanan secara habis atau ke kiri. Nah, kalau kita belokkan ke kanan secara habis, berarti shockbreaker kita tarik panjang ya sampai habis mentok, baru kita bisa pasang baut. Nah, baut 4 ini baru kita pasang, kencangkan. Nah, yang satu ini kita nempel ke tirot ya, yang satu ke gardan. Nah, ini pemasangan shockbreaker setir. Oke, ini jadi fungsi shockbreaker setir itu untuk meredam getaran pada setir atau kejut setir pada saat kecepatan tinggi atau pada saat kendaraan melewati jalan yang berlubang atau yang tidak rata. Nah, ini fungsinya shockbreaker setir. Itu penjelasan simpel dari saya. Oke, kita akan bahas kantor yang tadi ya. Oke, sekarang kita bahas kantor yang ini dengan bodi seperti ini ya. Kalian pasti bertanya-tanya seperti apa sih mobil ini, terus kegunaannya untuk apa. Oke, biasanya dengan desain karoseri seperti ini itu untuk ya, satu, bisa juga ini untuk servis kendaraan-kendaraan ya. Ruangan tengah ini biasanya untuk tim atau kru ya. Nah, biasanya bak belakang ini untuk toolkit segala macam peralatan ya. Ini macamnya juga banyak ya, tidak hanya bak terbuka, bisa juga box atau box pemadam ya, tangki air ya, tangki air. Bisa juga tangki air, jadi tidak semua seperti ini ya. Ini banyak macamnya, cuma kalau kita lihat bentuk yang seperti ini tuh biasanya untuk kendaraan servis ya atau towing ya. Kalau kita lihat ke bawah ini unit 4x4 ya. Ini unit 4x4 sudah jadi, sudah selesai. Nah, kalau kita lihat 4x4-nya, berarti ini kendaraan untuk tambang atau sawit. Kalau kita melihat desain atau modifikasi 4x4-nya ya. Oke, kita akan bahas kalau unit ini untuk ditambang. Salah satunya yaitu seperti yang saya sebut tadi, itu untuk kendaraan servis. Jadi ketika kendaraan ada kendaraan trouble atau bermasalah di lokasi tambang atau di lokasi pengeboman atau penggalian dan tidak mungkin dibawa ke workshop,
Itu mobil yang seperti ini nih yang terjun, yang turun tangan langsung ke lokasi. Dia bawa mekanik, kru ya di sini, ruangan di belakang itu toolkit seperti kompresor apa segala macam ada, ban juga ada. Karena tidak mengurangi kemungkinan ditambang bisa pecah ban atau bocor. Nah, ini yang mengatasi kendaraan ini karena melihat dari kendaraan ini sudah dimodif menjadi 4x4. Oke. Ini sudah dimodif menjadi 4x4. Nah, di saat kendaraan ini akan turun ke lapangan, itu memang harus kendaraan yang sudah 4x4. Karena kalau kita mengetahui medan di pertambangan itu becek ya, licin, atau di sawit juga sama, atau di daerah-daerah lainnya juga sama. Nah, oke, kita lihat speknya. Oke, ini masih sama, ini kabin ya. Cuma ini pembuatan kabinnya ini tidak menyatu dengan kabin kepala depan ya. Bawaan karoseri ini terpisah ya. Terpisah. Nah, ini terpisah agar lebih mudah ya, lebih mudah ketika pengenangan kendaraan ini, servis atau segala macamnya ini lebih mudah. Makanya ini tidak menyatu ya. Tuh, ada celah. Ini terpisah. Nah, jadi masih bisa untuk kepala ini naik ya. Masih bisa jungkit. Nah, ini untuk membuka batas ini. Nah, ini kabin terpisah. Ini untuk penumpang atau kru atau tim ya. Ini dan ini bak untuk peralatannya semua, toolkit segala macamnya bisa di sini, atau barang-barang yang lainnya ini bisa. Oke, untuk 4x4-nya ini sama ya, karena kanter tapi bukan tipe yang long, makanya propeller depan itu cuma satu, tidak ada propeller gantung. Ke belakang juga sama. Oke, untuk gardan depan juga sama, samping sama. Untuk ketinggian juga sama ya, tidak ada beda. Oke, ini prelock sama, Toyota juga. Untuk yang lainnya ini masih Dutro. Nah, ini udah selesai sama. Oke, ini yang unit Dutro. Oke, untuk ini Dutro X Power, ini Cargo. Ini sudah berbeda ya. Kita spare part sama, untuk pemakaian spare part sama, cuma ada yang berbeda antara X Power dengan Cargo. Oke, coba lihat kita X Power. X Power ini Cargo sama-sama. Oke, ini untuk kita yang X Power. Kita lihat untuk X Power. Nah, di sini kita kelihatannya untuk X Power. X Power ini tidak memakai kopel gantung ya untuk depan, karena memang untuk X Power sendiri ini untuk sasisnya tidak panjang ya, bukan yang long, tapi berbeda dengan yang Cargo. Oke, kita lihat yang Cargo. Nah, ini kita di Cargo ya. Untuk propeller depan ada penambahan tuh, penambahan kopel gantung. Karena ini untuk yang Cargo tersendiri itu sasisnya panjang ya, long. Oke, untuk biaya modifikasi antara yang X Power dengan Cargo ini sudah berbeda harga ya, karena ada penambahan propellernya ya. Ini makin panjang, ada sedikit perbedaan harga dengan yang X Power dan Cargo. Nah, ini juga sama. Ini harga yang kantor ini sama dengan harga yang Dutro ini ya, untuk modifikasi 4x4-nya, karena ini masih sasis pendek sama. Untuk sasis ini sama dengan yang HDL yang long ya. HDL untuk kantor HDL yang long. Yang 136 itu hampir sama harganya dengan yang ini karena ada penambahan propeller. Dan untuk kantor yang long 136 itu gardanya makin lebar ya. Oke, untuk sasis besi ini masih sama.
Oke, sip. Ini satu perusahaan. Oh. Ini sebenarnya ini udah yang sekian kalinya ya. Yang kloter pertama itu sudah diambil karena kita pengerjaan itu sesuai dengan antrian ya. Ini baru selesai, baru masuk sini, masuk garasi. Oke, untuk kemarin yang factory sini udah masuk ke workshop ya, pengerjaan. Ayo dukung channel saya agar tetap dapat informasi tentang 4x4, atau untuk info 4x4 yang lebih lengkap bisa hubungi nomor kontak yang ada di kolom deskripsi. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Workshop penuh, bos. Workshop penuh. Keren. Sip. Sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, masih kembali bersama saya Triwayudi, masih di dunia 4x4 ya. Nah, ini saya masih di garasi nih, garasi 4x4. Ini masih deretan unit yang kemarin. Ini ada penambahan satu lagi bis ya. Udah selesai pengerjaan. Oke, kemarin di situ ada unit vector ya. Sekarang vector udah masuk workshop ya, dalam proses pengerjaan. Oke, nah kalau kali ini nih kita akan lihat yang ini nih, kantor ya.
FE74 HD ya. Ini punya karoseri yang berbeda ya. Nah, ini karoseri seperti ini nih. Sebelum kita bahas, ayo kita bahas dulu kenapa pada 4x4 itu selalu ada shockbreaker setir ya. Yuk kita cek. Nih, shockbreaker setir pada gardan depan semuanya hampir ada ya. Shockbreaker setir. Oh ya, sebelumnya nih kalau agak berisik dikit malum ya. Ini karena ada pertandingan bola. Jadi seru nih, anggap aja itu sebagai pengisi suara lah ya. Karena kita barengan dengan pertandingan bola. Nah, nih. Oke, kita akan bahas shockbreaker setir ini fungsinya untuk apa sih? Yuk, coba.